Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggota kami terdiri atas Adira Syafa Salsabila dengan NPM 005, Afifah Ramahadi dengan NPM 010, Amelia Dwi Lestari dengan NPM 001, dan Aji Warsena dengan NPM 021. Berikut merupakan nama bahan pakan, nama latin, dan kandungan nutrisi dari setiap bahan pakan. Yang pertama, jerami padi, dengan nama latin Oryza sativa. Kelas, yang pertama Kingdom, Plantae, Ordo, Poales, Famili, Poaceae, genus Oryza, spesies sativa, dengan kandungan nutrisi protein kasar 8,26%, serat kasar 31,99%, NDF 77%, ADF 57,91%, selulosa 23,05%, hemiselulosa 19,09%, dan lignin 22,93% menurut Amin dan kawan-kawan tahun 2015. Yang kedua, jerami jagung dengan nama latin Zea mays. Kelas, Kingdom Plantae, Ordo, Poales, Famili, Poaceae, genus Zea, spesies mays, dengan kandungan nutrisi protein 5,56%, serat kasar 33,58%, lemak kasar 1,25%, abu 7,28%, dan BETN 52,32% menurut BPTP Sumatera Barat tahun 2011. Yang ketiga, jerami kacang tanah dengan nama latin Arachis hypogae. Kelas, Magnoliophyta, Ordo Leguminales, Famili Fabaceae, Subfamili Faboidae, genus Arachis, spesies Arachis hypogae, dengan kandungan nutrisi diantaranya abu 18,69%, protein kasar 11,06%, lemak 1,8%, serat kasar 29,92%, dan BETN 38,21%. Selanjutnya, zat anti nutrisi pada jerami kacang tanah, jerami padi, dan jerami jagung. Zat anti nutrisi pada jerami kacang tanah didominasi oleh kelompok senyawa fenolik polimer seperti lignin yang terdapat di dalam dinding sel. Dinding sel merupakan jaringan terbesar, yaitu berkisar antara 69% pada jerami kacang tanah menurut Tanganjaya dan Gunawan tahun 1988. Zat anti nutrisi pada jerami padi. Menurut Unilas tahun 2009 terdapat kandungan lignin dan silika pada jerami padi cukup tinggi, yakni mencapai 7,46% dan 11,45%. Zat anti nutrisi pada jerami jagung terdapat lignin dan silika. Menurut Stevenson tahun 1959. Jagung juga mengandung zat anti nutrisi berupa asam fitat yang dapat menghambat penyerapan mineral. Selanjutnya, batas penggunaan bahan pakan. Jerami jagung. Jerami jagung sebagai bahan pakan dapat diberikan mencapai 40-60% dari komposisi ransum menurut Ashari et al. Tahun 1996. Jerami padi. Jerami padi dapat digunakan sampai sekitar 10% menurut Marta Wijaja tahun 2003. Jerami kacang tanah. Jumlah pemberian jerami kacang tanah dapat mencapai 10-15% dari komposisi ransum dan hanya sebagai campuran menurut Siregar tahun 2008. Processing perolehan bahan dan asal-usul. Jerami padi merupakan produksi sampingan dari tanaman padi itu sendiri. Jerami padi bisa menghasilkan dedak padi yang banyak digunakan untuk pakan ternak unggas dan sapi perah. Sedangkan jerami padi banyak digunakan pada sapi potong. Nah, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2005, pemberian jerami padi yang telah difermentasi sebagai pakan basal dengan ditambah konsentrat
secara signifikan dapat memberikan kinerja pertumbuhan sapi lebih baik dan secara ekonomi layak, serta mempercepat tanda-tanda estrus. Lalu, menurut Afriani dan kawan-kawan pada tahun 2013, pengolahan jerami padi mampu meningkatkan kualitas gizi dan meningkatkan daya suka atau palatabilitas pada ternak itu. Nah, untuk harga jerami padi sendiri berada di kisaran Rp370 per kilogram. Jerami jagung atau brangkasan adalah bagian batang dan daun jagung yang telah dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika tongkol jagung dipetik. Menurut Mariono dan kawan-kawan pada tahun 2004, jerami jagung banyak diperoleh di daerah sentra tanaman jagung yang ditunjukkan untuk menghasilkan jagung bibit atau jagung untuk keperluan industri pakan, bukan untuk dikonsumsi sebagai sayur. Untuk harga jerami jagung berada di kisaran Rp500 per kilogram. Jerami kacang tanah merupakan produksi sampingan dari tanaman kacang tanah itu sendiri. Jerami kacang tanah digunakan untuk pakan hijauan yang berkualitas. Jerami kacang tanah sering diberikan pada ternak sapi sebagai hijauan yang mampu memberikan suplai nutrien. Processing jerami kacang tanah banyak dilakukan dengan cara fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas bahan pakan yang telah banyak dilakukan. Dan juga fermentasi akan sangat berguna saat musim kemarau. Untuk harganya, jerami kacang tanah berada di kisaran Rp500 per kilogram. Selanjutnya, waktu dan tempat beli untuk mendapatkan bahan pakan. Yang pertama, jerami padi didapatkan pada tanggal 4 April 2020 di kandang sebisi Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Yang kedua, jerami kacang tanah didapatkan pada tanggal 1 Maret 2020 di Dusun Mekar Asih, Desa Higarmanah. Yang ketiga, jerami jagung didapatkan pada tanggal 7 Maret 2020 di kandang KSPTP Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, lama pengeringan. Pengeringan adalah proses perpindahan atau pengeluaran kandungan air bahan hingga mencapai kandungan air tertentu. Tujuan pengeringan ini antara lain yang pertama, agar produk dapat disimpan lebih lama. Yang kedua, mempertahankan daya fisiologik bahan. Yang ketiga, mendapatkan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, menghemat biaya pengangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kecepatan pengeringan. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, perbedaan suhu sekitar. Yang ketiga, kecepatan aliran udara. Yang keempat, kelembaban udara. Dan yang kelima adalah lama pengeringan itu sendiri. Lama pengeringan dari bahan yang kita dapat. Yang pertama, jerami padi 2 minggu setelah bahan didapatkan, jerami kacang tanah 2 minggu setelah bahan didapatkan, dan jerami jagung 2 minggu setelah bahan didapatkan.